Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas kelompok 2.2a.51 Ruang Kolaborasi Modul 2.2 tentang Pembelajaran Sosial Emosional atau KSE. Perkenalkan, kami dari kelompok SD dan SLB kelas 3 sampai 6. Yang pertama ada Ibu Novilia Madia. Yang kedua ada Ibu Safrianti. Yang ketiga ada Bapak Saifulis Permana. Yang keempat ada Ibu Ferry Pertiwi. Dan yang kelima ada Ibu Suyanti. Ada 5 penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional di SD dan SLB kelas tinggi. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya di ruang kolaborasi pada tugas 3.1 kami ditugaskan untuk berdiskusi dan menyusun 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang kami ampuh dan menuliskan dalam tabel 3.1 dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah kami pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Pada tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosi untuk murid, KSE yang dikembangkan. 1. Kesadaran diri. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru, kurikulum akademik, dan pengajaran eksplisit. Skenario penerapan yang dilakukan, deskripsi kegiatannya berupa sebelum kegiatan pembelajaran, murid mengungkapkan perasaannya masing-masing dengan menggunakan gambar emoji yang tersedia di dalam kantong emosi. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Guru menanyakan kepada murid tentang perasaan yang dirasakan. Anak-anak, bagaimana perasaan kamu pagi hari ini? Selanjutnya, guru mengelompokkan murid sesuai dengan pilihan emojinya. Anak-anak, ayo kita masukkan hasil pilihan emoji ke kantong emosi. Selanjutnya, deskripsi tambahannya. Siapa yang terlibat? Guru dan murid. Di mana? Di kelas. Waktu 10 menit. Perlengkapannya berupa gambar emoji dan kantong emosi. Deskripsi kegiatan selanjutnya. Di akhir pembelajaran, guru merefleksi murid dengan mengungkapkan perasaannya masing-masing. Yang dikatakan guru dan yang dilakukan, guru menanyakan perasaan anak. Anak-anak, setelah pelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan? Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan perasaannya. Murid mengungkapkan perasaannya secara lisan. KSE yang dikembangkan selanjutnya yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Selanjutnya, skenario penerapannya, deskripsi kegiatannya. Yang pertama, pada kegiatan awal pembelajaran, guru dan murid membuat kesepakatan belajar. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Guru menanyakan kesepakatan belajar kepada murid. Anak-anak, apakah kesepakatan yang telah dibuat sudah sesuai? Selanjutnya, guru dan murid menyepakati kesepakatan belajar. Ya Bu, kami setuju, jawab murid. Deskripsi tambahannya, yang terlibat ada guru dan murid. Waktu terjadinya adalah 5 menit. Hal ini terjadi di kelas. Perlengkapannya berupa kesepakatan belajar yang ditampilkan di depan kelas. Deskripsi kegiatan selanjutnya yaitu guru mengajak murid untuk mengelola emosi dan perilakunya. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru?
Guru mengajak murid untuk duduk dan menarik napas dengan teknik stop. Selanjutnya, guru dan murid melakukan kegiatan yang pertama stop atau berhenti, yaitu menginstruksikan semua murid untuk menghentikan sejenak semua aktivitas. Kemudian meminta murid duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Yang kedua, take a deep breath atau tarik napas dalam. Guru menginstruksikan semua murid menarik napas, merasakan udara segar masuk ke hidung, lalu menghembuskan sebanyak 2-3 kali. Yang ketiga, observer atau amati. Guru menginstruksikan semua murid mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh. Mengamati perut yang mengembang sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh yang lainnya dalam posisi semua anggota tubuh rileks. Yang keempat, proceed atau lanjutkan. Pada tahap ini latihan selesai, kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran yang masuk pada tahap inti. Dengan perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru, kurikulum akademik, dan mengelola empati diri. Deskripsi kegiatannya berupa yang pertama, meminjamkan alat tulis bagi teman yang tidak membawa alat tulis. Yang kedua, sabar menunggu giliran. Yang ketiga, saling berbagi, membantu teman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Guru mengajak murid untuk membuat kelompok dalam mengerjakan tugas. Anak-anak, buat kelompok ya. Selanjutnya, guru mengajak murid untuk berempati sesama teman. Anak-anak, kerjakan dan diskusikan dengan baik LKPD-nya ya. Deskripsi tambahannya yang terlibat guru dan murid. Pelaksanaannya di kelas, waktu yang dibutuhkan 30 menit yang merupakan kegiatan inti. Perlengkapannya berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan berrelasi. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario penerapan berupa deskripsi kegiatannya yaitu guru menanyakan pengalaman murid pada kerja kelompok. Selanjutnya, apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Guru mengamati keterampilan murid, menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Anak-anak ibu, bagaimana hasil kerja kelompoknya? Apakah kamu senang dengan teman-teman di kelompokmu? Selanjutnya, guru menyatakan sikap setuju, tidak setuju dengan saling menghargai keterampilan mengelola tugas. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari hasil kerja kelompok. Deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Guru dan murid. Di mana? Di kelas. Waktu dan durasinya 30 menit merupakan kegiatan inti dan kebutuhan atau perlengkapannya berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario penerapannya berupa deskripsi kegiatannya yaitu guru mengajak murid untuk berani berpendapat dan mengemukakan ide dalam menyelesaikan kerja kelompok yang diberikan. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru? Guru mengamati keterampilan murid mendengarkan hasil persentase kelompok lain.
Anak-anak ibu, siapa yang ingin memberikan saran, masukan, atau kritik pada kelompok? Selanjutnya, guru mengamati murid melakukan keterampilan mengelola tugas. Anak-anak ibu, dari hasil presentasi tadi, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Guru dan murid. Di mana? Di kelas. Waktu dan durasinya 10 menit. Merupakan kegiatan inti. Kebutuhan atau perlengkapannya dilakukan secara lisan. Selanjutnya tugas 3.2. Pada tugas 3.2, susunlah 2 ide penguat pembelajaran 5 KSE untuk pendidik tenaga kependidikan atau PTK. 1. Bentuk penguatan, belajar dan berbagi praktik baik. Kompetensi sosial emosional atau KSE yang dikembangkan, yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya, deskripsi kegiatan penguatannya berupa diseminasi tentang pengalaman dan penerapan KSE dalam pembelajaran di kelas. Deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Kepala sekolah dan semua guru. Di mana? Di sekolah. Waktu atau durasi yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Kebutuhan atau perlengkapannya berupa materi, video, PowerPoint, laptop, dan proyektor. Yang kedua, bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. Selanjutnya, kompetensi sosial emosional atau KSE yang dikembangkan. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, dan yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya, deskripsi kegiatan penguatannya berupa 1. Guru memberikan contoh teladan bagaimana mengelola emosi, mencontohkan disiplin dan selalu memberikan motivasi kepada murid. Yang kedua, guru mengontrol emosi yang dapat menjadi teladan yang baik bagi murid. Dan yang ketiga, guru mengatasi masalah dan melakukan introspeksi diri akan menjadi teladan bagi muridnya. Deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Kepala sekolah dan semua guru. Tempatnya di kelas dan di lingkungan sekolah. Waktunya setiap hari. Kebutuhan atau perlengkapannya itu menyesuaikan. Yang ketiga, bentuk penguatannya berkolaborasi. Kompetensi sosial emosional atau KSE yang dikembangkan, yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan berupa deskripsi kegiatan penguatannya yaitu 1. Guru membuat kesepakatan bersama-sama. Yang kedua, guru membuat komunitas belajar. Dan yang ketiga, guru membuat sistem mentoring rekan sejawat. Deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Kepala sekolah, guru, dan tata usaha. Di mana tempatnya? Di lingkungan sekolah. Kapan atau waktu? Selama di sekolah. Kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan menyesuaikan. Dari hasil presentasi, kami menyimpulkan pembelajaran emosi sosial adalah sebuah konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara kompetensi akademik dengan kompetensi emosional mereka. Dari beberapa ide yang diungkapkan kelompok kami, maka bisa disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran sosial emosi ini memberikan banyak manfaat bagi murid dan guru, serta ekosistem sekolah yang dapat menghasilkan sebuah perilaku positif serta hubungan yang positif antara guru, murid, orang tua, dan ekosistem sekolah. Karena
Pembelajaran emosional merupakan kolaborasi dari komunitas sekolah dan membentuk murid yang mampu mengontrol emosional mereka serta berprofil pelajar Pancasila. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.